sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempat Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik adab Islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab menerima tamu. Pendengar, di antara adab-adab bagi tuan rumah dalam menerima tamu adalah pertama, niat yang benar. Pendengar, jika orang yang bertamu harus melandasi niatnya dengan kebaikan, maka begitu pula dengan yang dikunjungi atau tuan rumah. Maka hendaknya setiap muslim yang menjadi tuan rumah berniat mengharapkan pahala dalam menyambut kedatangan tamu dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu dengan niat, dan setiap orang mendapatkan balasan tergantung pada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai sambutan kita terhadap tamu tidak berbuah pahala dikarenakan niat yang tidak baik. Adab kedua bagi tuan rumah adalah menerima tamu dengan baik. Ketika kita menerima tamu, maka terimalah dengan baik. Kita bisa menerimanya dengan senyum yang tulus, wajah yang ceria, atau mengucapkan kata-kata selamat datang dan sambutan yang baik. Karena sesungguhnya hal tersebut akan melapangkan hati tamu dan membuat mereka dihormati di sisi saudaranya. Sebagian orang ada yang tidak peduli, acuh tak acuh, dan tidak mau memberi senyum kepada tamunya. Bahkan orang tersebut menunjukkan muka masam di hadapan tamunya, sehingga sang tamu merasa tidak enak, segera ingin kembali, dan yang lebih parah lagi, kemungkinan besar sang tamu tidak ingin berkunjung lagi. Meskipun tamu sudah disuguhkan jamuan yang serbawah, akan tetapi jika sang tuan rumah bermuka masam atau cemberut, maka yang terjadi adalah sang tamu akan merasa tidak nyaman. Tapi meskipun hanya disuguhi air putih, jika tamu disambut dengan wajah yang ramah dan senyuman yang tulus, maka hal tersebut akan lebih membuat sang tamu merasa betah dan enak. Nabi SAW mencontohkan hal ini ketika menyambut putri beliau, Fatimah radhiyallahu anha. Nabi SAW mengatakan, "Selamat datang wahai putriku." Bisa kita bayangkan, hanya menyambut sang putri saja, yang itu adalah di bawah bimbingannya, Rasulullah SAW menyambutnya dengan kata-kata yang indah dan membuat sang putri merasa dihargai. Apalagi ketika menyambut orang lain, apalagi menyambut tamu yang datang dari jauh. Maka sambutlah tamu kita dengan baik. Walaupun kita menghidangkan suguhan sekedarnya,
berusahalah untuk menyambutnya dengan penerimaan yang tulus. Ada penerima tamu yang ketiga adalah menempatkan tamu di tempat yang layak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempatkan tamu di tempat yang layak, hal ini bertujuan agar sang tamu merasa nyaman. Usahakan untuk tidak menempatkan tamu di tempat yang akan menyingkap aurat tuan rumah atau tempat yang mungkin menyebabkan bau tak sedap. Demikian juga hendaknya sang tuan rumah tidak mempersilahkan tamunya untuk duduk di tempat yang kotor atau tempat yang tidak layak. Selanjutnya pendengar, adab keempat yang harus diperhatikan oleh tuan rumah adalah menyuguhi atau memberi hidangan dan memuliakan tamu. Menyuguhi tamu bisa dengan air minum, makanan, dan yang sejenisnya. Jangan sampai ia terlambat menyuguhkannya atau menunda-nundanya hingga tamu hampir pulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan hal ini kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-24 sampai yang ke-27, yang artinya, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempat Ibrahim lalu mengucapkan salamun. Ibrahim menjawab, salamun, kalian adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silahkan Anda makan. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam masuk sembunyi-sembunyi ke dalam rumah tanpa diketahui oleh tamu. Ia pergi menyiapkan makanan yang layak, kemudian segera kembali. Hidangan ini merupakan hak tamu. Sementara muliakan tamu adalah merupakan kewajiban yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau memasukkannya sebagai salah satu bentuk keimanan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Adab yang selanjutnya yaitu tidak berlebihan menjamu tamu. Pendengar, walaupun diharuskan bagi kita untuk menjamu tamu, tapi yang perlu kita ingat bahwa Islam pun mengajarkan agar tidak berbuat sesuatu di luar batas kemampuan. Begitupun ketika kita menyambut tamu, jangan sampai melebihi kadar tamu. Akan tetapi, muliakanlah tamu dengan sesuatu yang kita mampu. Jangan memberatkan diri. Jangan pula menghidangkan makanan atau minuman yang terlalu banyak, karena memang Islam tidak membebani seorang di luar kemampuannya, dan Islam pun tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Adab yang selanjutnya adalah menunaikan hak tamu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, hak tamu untuk mendapatkan jamuan adalah sehari semalam. Adapun hak berkunjung adalah 3 hari 3 malam. Namun menjamu tamu lebih dari 3 hari merupakan bentuk sedekah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, hendaknya setiap mukmin memuliakan tamu-tamunya. Seorang ulama bernama Al-Khattami rahimahullah berkata, apabila ada tamu yang berkunjung, hendaklah ia menjamunya.
hendaklah ia memberikan jamuan lebih baik dari apa yang ia miliki selama sehari semalam. Namun, pada hari kedua dan terakhir, hendaknya ia menghidangkan apa yang ada. Apabila berlalu 3 hari, berarti ia telah menunaikan haknya. Sementara apa yang terhidang lebih dari itu, maka terhitung sebagai sedekah. Selanjutnya, adab yang ketujuh adalah hendaknya tuan rumah yang melayani tamu. Melayani tamunya sendiri merupakan salah satu adab yang dianjurkan di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim. Faragha ila ahli faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilaihim qal ala ta'kulun. Maka Ibrahim pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Kemudian Ibrahim berkata, silakan Anda makan. Dari ayat ini, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyuguhkan makanannya sendiri ke tamu-tamunya, tidak dengan pembantu atau pelayannya. Adab yang ke-8 adalah berbuat baik pada tamu selama ia tinggal di rumah. Berbuat baik pada tamu selama ia tinggal di rumah kita merupakan adab yang sangat dianjurkan, karena dengan seperti itu akan lebih terjalin sebuah tali persaudaraan yang baik. Adapun cara berbuat baik pada tamu bisa dengan berbagai cara, misalnya dengan menyediakan tempat tidur yang layak, mencegah keributan anak-anak agar tidak mengganggu sang tamu, memberikan handuk yang bersih untuk sang tamu, dan menyiapkan atau menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan oleh sang tamu dalam kesehariannya, dan lain-lain. Selanjutnya, adab yang ke-9, hendaknya mengantarkan kepulangan tamu sampai pintu. Jika tamu akan pamit pulang, maka sang tuan rumah dianjurkan untuk mengantarkannya sampai ke pintu depan rumah. Hal ini untuk memuliakan dan menghormati tamunya. Jangan sampai sang tuan rumah hanya mempersilahkan kepergian tamunya sambil duduk saja, akan tetapi mengantar kepergian tamunya sampai keluar. Adab yang ke-10 atau adab yang terakhir adalah hendaknya tuan rumah tidak masuk ke rumah dan mengunci pintu kecuali setelah benar-benar pergi. Pendengar yang budiman, tuan rumah tidak diperkenankan untuk masuk kembali ke dalam rumah dan menutup atau mengunci pintu kecuali setelah tamunya pergi dan menaiki kendaraan atau kendaraannya telah berjalan. Adab ini termasuk bentuk memuliakan tamu dan menghormati tamu serta berlaku sopan terhadap tamu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah adab dalam menerima tamu yang telah kita pelajari. Semoga setelah kita mengetahui adab-adab bertamu, baik bagi tamu atau bagi tuan rumah, kita menjadi tamu atau menjadi tuan rumah yang tidak hanya menunaikan keperluannya semata, tapi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.